Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Aiman, SKM dosen Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan gambaran umum salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi dan Penanggulangan Bencana. Video ini dibuat sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan memberikan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Gizi dan Penanggulangan Bencana. Mata kuliah Gizi dan Penanggulangan Bencana dapat diprogram pada semester 4 dengan beban sebanyak 2 SKS. Mata kuliah Gizi dan Penanggulangan Bencana ini membahas tentang ancaman bencana di Indonesia, peran ahli gizi dalam bencana, ruang lingkup kegiatan gizi, masalah gizi, koordinasi penanganan gizi, kajian dampak bencana, dan analisis kebutuhan gizi sampai dengan manajemen logistik gizi dalam penanggulangan bencana. Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis sistem penanggulangan bencana serta memahami peran dan fungsi tenaga gizi dalam penanggulangan bencana. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mampu mengelola pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi yang sudah bagus secara mandiri. 5. Mampu mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum. CPMK yang ditargetkan pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan ruang lingkup kajian gizi dalam penanggulangan bencana. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab tenaga gizi dalam siklus manajemen bencana. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan gizi yang timbul akibat bencana serta kebutuhan gizi populasi terdampak. Keempat, mahasiswa mampu merancang rencana respons gizi yang tepat pada situasi darurat dan pasca bencana. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan strategi suplementasi gizi dan intervensi khusus untuk kelompok rentan dalam situasi bencana. Keenam, mahasiswa mampu mengelola informasi, melakukan surveillance gizi, komunikasi resiko, serta manajemen logistik dalam situasi bencana. Adapun kemampuan yang diharapkan atau sub CPMK yaitu: pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkaji tentang ancaman bencana di Indonesia serta penanganan gizi dalam kondisi bencana. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peran ahli gizi dalam kondisi bencana. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis ruang lingkup kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana pra dan pasca bencana. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis masalah gizi dalam kondisi bencana, koordinasi penanganan gizi, analisis kajian dampak bencana, dan analisis kebutuhan gizi. Yang kelima, memahami dan menerapkan perencanaan respon gizi. Keenam, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan intervensi pemberian makanan bayi dan anak, serta pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang suplementasi gizi, dukungan gizi pada kelompok rentan, manajemen informasi dan surveillance gizi, serta manajemen logistik. Kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis proses penanganan dan penanggulangan bencana. Adapun materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah ini terdiri dari: pertama, pengantar kajian gizi dan penanggulangan bencana. Kedua, peran ahli gizi dalam bencana. Ketiga, ruang lingkup kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana. Keempat, masalah gizi dalam kondisi bencana. Kelima, koordinasi penanganan gizi.
Yang keenam, kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Yang ketujuh, perencanaan respon gizi. Yang kedelapan, intervensi pemberian makan bayi dan anak. Yang kesembilan, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang kesepuluh, suplementasi gizi. Yang kesebelas, dukungan gizi pada kelompok rentan. Yang kedua belas, manajemen informasi dan surveillance gizi. Yang ketiga belas, komunikasi risiko dan perlibatan masyarakat. Dan yang ke-14 adalah manajemen logistik gizi. Referensi yang digunakan yaitu buku referensi seperti manajemen gizi dalam kondisi bencana dari Helmiati Siti, adapun referensi dari Kementerian Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan respon gizi dan masa tanggap darurat bencana. Mahasiswa juga dibebaskan menggunakan referensi lain yang relevan dan berbasis ilmiah. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu sinkronus dan asinkronus, yang menitik beratkan pada partisipasi aktif mahasiswa dengan strategi pembelajaran yaitu tatap muka langsung, diskusi, tanya jawab, penugasan terstruktur, dan penugasan mandiri. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan dengan proporsi 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Metode pembelajaran yang dilakukan dengan 3 metode, yaitu delivery, interactive, and assessment. Delivery dilakukan dengan metode ceramah yang bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa terkait gizi dan penanggulangan bencana untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan kognitif terkait materi pembelajaran setiap pertemuan. Metode interaction digunakan pada saat diskusi antar dosen dan mahasiswa maupun antar kelompok mahasiswa untuk sharing pengetahuan dan mempertajam pemahaman terhadap materi yang diberikan. Assessment dilakukan dengan memberikan kuis dan tugas dalam bentuk case method dan team-based project untuk mendukung pencapaian IKU FKM dan Universitas Tadulako. Metode ini juga dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan pola berpikir kritis dan kreatif dan lebih memahami konten pembelajaran. Adapun penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah 50% untuk tugas kuis dan diskusi, 25% UTS, 25% UAS. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan mandiri dan penugasan terstruktur. Kriteria penilaian tugas yaitu dengan melihat kesesuaian langkah penyelesaian soal, ketepatan menguraikan penjelasan tentang konsep dasar gizi dan penanggulangan bencana, ketepatan rancangan bencana respon gizi yang tepat pada situasi darurat, serta ketajaman dan kejelasan menyampaikan penjelasan serta kemampuan berargumentasi. Pengumpulan tugas, bahan ajar, dan RPS dilakukan menggunakan platform Learning Management System atau LMS FKM Universitas Tadulako. Hasil penilaian akan diumumkan secara transparan melalui LMS atau WhatsApp Group agar mahasiswa dapat mengetahui bobot nilai dan hasil yang didapatkan di setiap aspek penilaian kepada mahasiswa. Berikut ini adalah cuplikan singkat kegiatan pembelajaran mata kuliah gizi dan penanggulangan bencana yang saya lakukan di dalam ruang kuliah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama di sini pada pertemuan keempat untuk mata kuliah gizi dan penanggulangan bencana. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, ini merupakan pertemuan keempat pada mata kuliah gizi dan penanggulangan bencana, yaitu tentang masalah gizi dalam kondisi bencana. Adapun outline pembelajarannya adalah yang pertama, faktor yang berpengaruh pada kedaruratan pangan dan gizi dalam kondisi bencana. Yang kedua, masalah gizi dalam kondisi bencana. Dan yang ketiga adalah penyakit menular dalam kondisi darurat bencana. Baik, ini adalah bagaimana masalah gizi dalam kondisi bencana. Baik, di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya faktor yang berpengaruh pada kedaruratan pangan dan gizi dalam kondisi bencana. Yang bisa kita lihat bahwa dalam kondisi kedaruratan bencana dan gizi dalam kondisi bencana yaitu ada dua. Bagaimana
masalah yang akan timbul terkait dengan ketahanan pangan dan kesehatan lingkungan. Itu adalah hal yang pasti akan terjadi ketika bencana itu timbul. Gitu. Jadi kalau ketahanan pangan ini terkait dengan bagaimana kita mengakses pangan. Kedua, bagaimana pangan itu tersedia. Kemudian yang ketiga, bagaimana pangan yang ada itu cukup nggak sih untuk para pengungsi atau para korban bencana. Kemudian yang kedua adalah bagian caselingnya, bagaimana kesehatan lingkungan, yaitu terkait dengan tempat pengungsiannya seperti apa. Kemudian air bersihnya seperti apa, kemudian jambannya, tempat pembuangan akhir gitu ya, kemudian bagaimana mengolah limbah atau sampah, kemudian bagaimana limbah padat dan limbah cairnya. Karena mungkin kita sebagian besar menjadi korban bencana di 28 September kemarin gitu ya, ada yang jadi pengungsi ya di mana pengungsi itu WC-nya di mana, tinggalnya tidak ada dibilang sekamar atau sekat, itu kemudian nyamuk ke sana kemari, batuk di sini, kena di sini karena tidak ada sekat ataupun ruangan dan sirkulasi udara yang baik di pengungsian atau di tenda gitu ya. Jadi memang kedua ini akan sangat berpengaruh terhadap kejadian atau masalah gizi ataupun kesehatan yang akan terjadi ketika terjadi bencana tadi. Nah, kemudian di sini mungkin kita bisa flashback kembali ya, bagaimana tahapan dari tanggap darurat. Mungkin bisa diingat kembali kemarin tahap darurat ada berapa fase? 5. Oke, 5 fase. Mungkin kita bisa tuliskan fase pertama, siapa yang bisa? Fase 1. Itu di situ ada tuh siap-siagaan. Fase 2, tanggap darurat. Tahap fase 3, pemulihan awal. Fase 4, rehabilitasi. Fase 5, mitigasi. Oke. Jadi di sini ada 5 tahap yang terkait dengan tahap darurat gitu ya, dan akan kita kaitkan dengan bagaimana tahap darurat untuk pangan dan gizinya. Jadi kita bisa lihat di sini pada fase 1 terkait kesiapsiagaan apa yang harus kita lakukan untuk kesiapsiagaan agar pangan dan gizi itu bisa terjaga. Jadi yang pertama adalah preparedness atau bagaimana kita mau mempersiapkan, mulai dari harusnya kita bisa mengidentifikasi apakah tempat atau kawasan rawan bencana itu, bagaimana resiko rawan pangan dan gizi, bagaimana ketersediaan pangan di situ, bagaimana. Jadi kayak mungkin kalau kita lihat sebelumnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini masih belum ada kajiannya di sebelum tahun 2018. Sehingga pada saat terjadi bencana tiba-tiba di 2018 itu kaget sekali. Sehingga memang di awal sampai 2 minggu kayaknya Palu itu seperti terisolasi, kayak tidak tahu mau kemana, siapa yang mau bantu, bagaimana, itu masih belum ya. Jadi mungkin setelah ada studi-studi bencana hingga saat ini, hal-hal dari setiap fase ini kayaknya sudah mulai untuk diperhitungkan dan menjadi sebuah perhatian dari pemerintah gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi sistem peringatan dini juga kita lihat kemarin tidak ada ya sistem peringatan dini, mungkin ada SMS ya kalau tidak salah, tetapi itu mungkin karena hilang sinyal sehingga tidak bisa menerima. Tapi setelah itu kayaknya bagaimana awareness pemerintah, setiap gempa sedikit muncul SMS ya. Ya sekarang gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah ada peningkatan setelah memang terjadi sebuah bencana. Kemudian ada persiapan logistik pangan dan suplemen gizi, kemudian pelatihan petugas dan kader gizi, kemudian penyusunan rencana kontingensi tanggap darurat. Kemudian pada fase 2, tanggap darurat, yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita mendeklarasikan situasi darurat pangan dan gizi, kemudian bagaimana rapid nutrition assessment atau penilaian cepat status gizi, kemudian bagaimana distribusi bantuan pangan darurat, kemudian bagaimana mengintervensi gizi spesifik atau secara langsung gitu ya, yaitu bagaimana pemberian makanan tambahan, kemudian suplementasi mikronutrien ya yang memang dilakukan sebelum
tidak terjadi bencana pun dilakukan. Vitamin A, bulan apa vitamin A? Agustus dengan Februari, benar. Jadi itu tidak gempa, tidak banjir itu akan dilakukan setiap tahun, gitu ya. Kemudian ada juga ready to use therapeutic food atau makanan fungsional yang bisa segera, atau misalnya ini adalah makanan darurat untuk pencegahan masalah gizi. Kemudian ada layanan kesehatan, gitu ya. Jadi mulai dari air, ada sanitasi, sama ada hygiene atau kebersihan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap 3, ada pemulihan awal. Ini mulai dari melanjutkan PMT tadi, kemudian berbasis lokal dan edukasi gizi, kemudian reaktivasi layanan posyandu dan puskesmas. Ini karena sudah mulai pulih, gitu ya. Jadi dibuatkanlah posyandu. Jadi posyandu sama puskesmas harusnya bisa hadir kembali di masyarakat untuk bagaimana menangani masalah kesehatan, khususnya masalah gizi. Kemudian ada perbaikan lingkungan dan sanitasi, kemudian penguatan dukungan psikososial dan edukasi, monitoring status gizi kelompok rentan, gitu ya. Kemudian kita masuk ke fase rehabilitasi. Setelah pemulihan itu akan masuk ke rehabilitasi. Itu bagaimana kita mengembangkan program ketahanan pangan keluarga, kemudian diversifikasi sumber pangan lokal, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah terkait dengan ketersediaan pangan, kita bisa memanfaatkan pangan lokal, gitu ya. Jadi tidak menunggu dibantu, karena kita kalau pangan lokal berarti tumbuh secara merata dan secara banyak ya, diproduksi oleh lokasi setempat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada integrasi gizi dalam sistem kesehatan dan pertanian, kemudian penguatan kebijakan dan program multisektor, kemudian pemberdayaan masyarakat berbasis lokal, gitu ya. Kemudian ada mitigasi dan pencegahan. Ini sudah mungkin di tahap sekarang, harusnya program mitigasi dan pencegahan harusnya sudah dilakukan dari sekarang, sehingga ketika terjadi bencana fase ini berulang, tapi dengan meminimalisir korban, meminimalisir masalah-masalah yang bisa timbul akibat bencana yang akan terjadi, seperti itu. Jadi mulai dari evaluasi, kita mengevaluasi apa yang kita lakukan pada saat fase sebelumnya atau masa bencana, apa yang kita lakukan, terus dievaluasi. Kemudian ada reformulasi sistem tanggap gizi dan logistik. Kemudian kampanye gizi dan literasi pangan keluarga. Kemudian inovasi program gizi berbasis resiko dan iklim, dan rencana jangka panjang untuk kesiapsiagaan yang berlanjutan. Mungkin yang sudah ikut simulasi kemarin, nah itu ini hanya sebagian kecil dari bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan pencegahan atau persiapan bagi individu ya, ini khususnya mahasiswa yang diberikan. Mungkin di luar sana ada juga pemberian untuk masyarakat. Mungkin ada yang pernah dapat? Belum ya? Khususnya dari pemerintah di luar dari program perguruan tinggi. Nah ini salah satu nanti yang akan kita lakukan adalah membuat simulasi, gitu ya. Mulai dari simulasi bagaimana menghadapi bencana dan nantinya bisa ke dapur gizi yang nanti akan kalian lakukan. Nah kemudian beberapa masalah gizi dalam kondisi bencana ini, sebagian besar yang bisa dilakukan adalah masalah gizi itu terjadi pada kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa saja? Bayi, anak, ibu hamil, lansia, gitu ya. Karena memang mereka mempunyai mungkin secara physically itu perlu diperhitungkan atau perlu lebih diperhatikan, gitu ya. Jadi biasanya masalah gizi yang sering ditemukan ketika terjadi bencana adalah malnutrisi, gitu ya. Malnutrisi, kemudian ada defisiensi juga mikronutrien ataupun penyakit menular. Ini tadi akan berkaitan dengan Kesling tadi. Ya, penyakit menular mulai dari diare karena tidak tercukupinya air bersih, kemudian misalnya ada hepatitis, gitu ya, hepatitis A itu karena misalnya batuk, dahaknya itu kan namanya di pengungsian di tenda, gitu ya, itu tidak ada sekat atau tidak ada ini, jadi sirkulasi udara juga tidak baik, sehingga pas ketika orang batuk dan hygiene personalnya juga masih belum ini, jadi batuk itu tidak menutup mulut. Jadi batuk gitu ya, jadi akhirnya bisa menyebarkan ya, virus maupun bakteri, misalnya seperti itu. Dan mungkin juga yang kemarin sudah saya berikan
tugas juga untuk kalian ya, bagaimana bisa mencari salah satu jurnal yang bisa menunjukkan masalah-masalah gizi, gitu ya. Mungkin kelompok ini bisa memberikan informasinya di mana tempatnya, kemudian jurnalnya yang dari mana gitu ya. Jadi lokasi bencananya di mana dan masalah gizi yang didapatkan itu apa. Mungkin ada yang bisa kelompok yang sharing salah satunya mungkin di sini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Misalnya lokasi itu di Semarang dan Surabaya di bagian Lombok. Oh ya, oke. Itu pas saat bencana apa ya di situ kemarin? Bencana 2018. Oke, itu boleh diceritakan sedikit masalah apa yang didapatkan di sana. Nah, kalau dari yang saya baca ibu, dia di sana terjadi kerusakan infrastruktur, pangan, dan juga ada juga kesehatan. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kayak rumus bilang tadi tentang populasi Indonesia. Di situ harus memperhatikan kayak balita kan yang paling rentan juga di sana itu balita akan gangguan gizi, infeksi, dan juga pertumbuhannya terhambat. Jadi dia kalau kita perhatikan pada saat gempa 2018 kali itu. Oke, berarti memang ternyata menurut jurnal yang didapatkan bahwa kejadian bencana di Lombok itu menimbulkan masalah masalah dari bayi ya, itu balita ya tadi. Jadi ternyata memang ini masih salah satu jurnal yang didapatkan oleh temannya bahwa iya, ketika terjadi bencana masalah gizi itu akan timbul khususnya di orang-orang atau populasi yang beresiko. Gitu. Jadi karena di keadaan yang normal pun memang ini akan timbul juga beberapa masalah gizi, apalagi terjadi atau posisinya di kejadian bencana. Gitu ya. Jadi akhirnya memang populasi beresiko ini harusnya bisa saling atau bisa diperhatikan lebih baik. Gitu ya. Kemudian ini salah satu masalah gizi yang mungkin bisa terjadi, ada kekurangan energi protein berat gitu ya, kalau memang tidak menyediakan bahan makanan yang cukup, apalagi untuk sumber protein. Jadi bisa terjadi kwashiorkor atau malnutrisi energi protein gitu ya. Jadi beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini, ketika sudah bayi yang mengalami CAP gitu ya, akhirnya bisa ada edem gitu. Yang ini adalah khas yang paling kelihatan ya, ketika orang mengalami kwashiorkor, badannya itu mengalami edem, jadi kayak seperti bengkak, kemudian ditekan itu dia tidak kembali, ya, jadi seperti ini. Jadi karena ini biasanya ditandai dengan penurunan berat badan secara cepat dialami oleh populasi dengan jumlah yang banyak, gitu ya. Karena menurut kalian kenapa sih bisa terjadi malnutrisi di keadaan bencana? Oke, di sini, ya. Jadi Bu, mungkin menurut saya karena ketersediaan makanan pada saat itu kurang karena adanya bencana. Jadi ada beberapa kecukupan energinya atau kecukupan kebutuhannya tidak terpenuhi, maka menyebabkan yang namanya malnutrisi. Kemudian didukung juga dengan penyakit-penyakit yang timbul, misalnya seperti tadi contohnya diare. Terima kasih ya, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi memang ada kaitan antara cukupnya pangan dengan kesehatan lingkungan tadi, karena saling berpengaruh antara bagaimana penyerapan zat gizi dengan penyakit infeksi tadi. Kemudian ada juga marasmus ya. Kalau marasmus itu ditandai dengan yang badan yang sangat kurus, gitu ya, kelihatan tulang-tulang itu sudah kelihatan, gitu ya. Jadi kedua penyakit ini yang memang akan diderita ketika mengalami kekurangan gizi yang lama, gitu ya. Oke, jadi di sini ada pencegahan defisiensi mikronutrien saat bencana. Jadi ada defisiensi zat besi, defisiensi yodium, kemudian defisiensi vitamin. Jadi memang yang bisa diberikan yang untuk bagaimana kita mencegah anemia, yaitu dengan meningkatkan asupan makanan yang mengandung Fe, kemudian memberikan ASI untuk bayi. Jadi ASI itu memang kalau masih bayi ya, 0 sampai 6 bulan harus ASI eksklusif. Memang ASI itu yang paling mencukupi kebutuhan gizi bayi. Kemudian bagaimana kita memberikan pasokan makanan untuk mengatasi kedaruratan, kemudian memberikan suplemen vitamin. Mungkin karena keterbatasan pangan, mungkin kita bisa menggantikan dengan suplemen untuk di awal fase.
Jadi kalau sudah ada fase rehabilitasi tadi atau fase pemulihan itu mungkin sudah mulai ditegakkan tadi untuk fasilitas kesehatan. Tapi kalau sebelumnya mungkin bisa ditambahkan dengan suplementasi. Nah, untuk penyakit-penyakit menular yang tadi dikatakan, yang pertama salah satunya diare, kemudian hepatitis, ada leptospirosis gitu ya. Ini biasanya banyak ketika terjadi banjir gitu ya, yang diakibatkan dari air kencing tikus. Kemudian ada kepadatan pengungsian gitu ya. Jadi kepadatan pengungsian memudahkan penularan penyakit. Misalnya ada faktor malaria ataupun DBD, kemudian penularan melalui makanan dan air juga gitu. Seperti itu ya. Jadi memang pada saat bencana penyakit itu secara secara ketika kita bencana terjadi gitu ya, ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin akan bisa terjadi ketika bencana. Nah, kemudian ini ada beberapa penelitian yang sudah kita lakukan, atau sudah saya dengan teman-teman dosen-dosen di gizi lakukan gitu ya, bagaimana permasalahan gizi pada anak balita, dan kami sudah meneliti kemarin bagaimana sih sebenarnya permasalahan gizi pada anak balita pasca gempa yang kita lakukan di studinya di Palu Sigi Donggala, jadi Pasigala gitu ya. Kita melihat bagaimana sih sebenarnya dampak dari bencana gitu ya, dan kita dapatkan bahwa terkait dengan sebaran indeks berat badan menurut usia, tinggi badan, dan berat badan menurut tinggi badan, bahwa memang yang tertinggi itu memang badannya masih yang normal, tetapi memang berat badan kurang dan sangat kurang juga ternyata lumayan ya, lumayan besar. Kemudian begitupun juga dengan anak stunting ini ya. Kemudian bagaimana dengan berat badan menurut tinggi badan yang mungkin memang banyak yang normal gitu ya, tetapi kasus untuk gizi kurang dan gizi buruk juga terdapat. Berarti memang dari hasil studi kami menunjukkan yaitu mengidentifikasi masalah gizi pada balita. Penelitian ini dilakukan pada 18 puskesmas di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala gitu ya. Jadi penelitian kami seperti itu memperlihatkan bahwa ternyata masalah gizi itu memang masih terjadi ketika bencana timbul gitu ya. Jadi akibat dari bencana, bagaimana masalah gizi yang terjadi di masyarakat, khususnya pada balita tadi ya, kelompok rentan, itu bisa terjadi seperti itu. Oke, mungkin penjelasan saya, apakah ada pertanyaan? Ya? Jadi pertanyaan saya itu kapan fase pemulihan itu dikatakan dianggap masuk ke fase rehabilitasi? Oke. Jadi fase pemulihan itu akan selesai. Oke, berarti ini terkait dengan fase ini ya, fase pemulihan dan rehabilitasi. Bagaimana caranya dikatakan selesai nih pemulihan, kemudian kita beranjak ke rehabilitasi. Jadi kayak di sini kita lihat pemulihan awal, contohnya misalnya pemberian makanan tambahan untuk balita tadi yang mengalami misalnya masalah gizi. Jadi ketika kita sudah memberikan PMT, kita katakan dia selesai ketika memang ada hasil evaluasi bahwa misalnya terjadi peningkatan berat badan. Kayak gitu. Jadi kita evaluasi dulu di pemulihan ini. Ketika memang dia terjadi peningkatan atau misalnya kita lihat malah stagnan atau apa. Jadi intinya di pemulihan ini kita pulihkan dulu. Salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah terjadinya peningkatan berat badan atau menurunnya persentasi balita yang mengalami masalah gizi. Ketika itu sudah ada hasil evaluasinya, maka itu dikatakan sudah selesai dan boleh beranjak pada fase rehabilitasi. Seperti itu. Untuk itu mungkin saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas pertanyaan dan antusiasnya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Mungkin untuk minggu depan pertemuan kelima itu terkait dengan koordinasi. Jadi tugas yang kemarin itu dilanjutkan bagaimana mencegah atau penanganan masalah gizi yang sudah didapatkan itu bagaimana agar bisa ditangani dengan koordinasi kepada siapa saja. Itu nanti dilanjutkan lagi ya untuk kelompok, dan untuk instruksi tugasnya akan saya masukkan di LMS. Nanti kalian boleh akses di situ dan nanti insya Allah minggu depan kita diskusi kembali. Seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya ucapkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video saya dalam rangka penilaian deskripsi diri pada proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.